Sandy Walsh hingga Ivar Jenner hadir di latihan perdana Timnas Indonesia. Timnas Indonesia resmi menjalankan pemusatan latihan TC perdana di lapangan Tor, Surabaya pada Senin 5 Juni 2023 malam waktu Indonesia Barat. Dalam sesi latihan tersebut terlihat Sandy Walsh dan dua pemain yang baru saja dinaturalisasi, yakni Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Meski begitu, para pemain seperti Marcelino Ferdinand hingga Pratama Arhan belum terlihat dalam latihan tersebut. Mereka diketahui masih menjalani liburan setelah meraih medali SEA Games 2023, sedangkan sisanya masih sibuk dengan klubnya masing-masing. Asnawi bakal cari celah pergi dari Jeonnam Dragons demi bermain di Ligue 1. Asnawi Mangkualam dikabarkan tengah berusaha untuk bisa memutuskan kontraknya dengan klub Liga 2 Korea Selatan Jeonnam Dragons. Hal itu dilakukan karena Asnawi berniat mencari celah agar dapat bermain di kasta tertinggi Liga Korea Selatan, yakni Ligue 1. Asnawi memang berniat mencoba bermain di kasta tertinggi sepak bola Korea Selatan. Untuk bisa mewujudkan itu semua, maka Asnawi mau tidak mau harus membatalkan kontraknya bersama Jeonnam Dragons. Kabar Asnawi yang akan mencoba cabut dari Jeonnam Dragons dan bermain di Ligue 1 itu disampaikan oleh akun Instagram @kalik_id. Akun yang kerap membagikan kabar mengenai sepak bola Korea Selatan itu mendapatkan info dari sebuah YouTuber negara ginseng tersebut bahwa Asnawi memang tengah ingin pergi dari Jeonnam Dragons. Banyak calo tiket Timnas Indonesia versus Argentina berkeliaran di Twitter. Penjualan tiket Timnas Indonesia melawan Timnas Argentina sudah dimulai pada Senin 5 Juni 2023 mulai pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Hanya nasabah BRI yang bisa melakukan transaksi pembelian pada hari tersebut, sementara penjualan untuk semua metode pembayaran atau umum pada 6-7 Juni 2023. Menariknya, belum ada 15 menit penjualan dibuka, tiket yang tersedia sudah habis dipesan. Namun sayang, sepertinya para pemesan itu tidak semuanya berniat untuk menonton laga Timnas Indonesia kontra Timnas Argentina. Banyak dari mereka justru yang menjadi calo alias menjual kembali tiket tersebut. Banyak dari mereka yang menjual kembali tiket tersebut di Twitter. Namun dengan banyaknya kasus penipuan tiket di media sosial, para penggemar sepak bola Indonesia harus benar-benar berhati-hati dan tidak mudah percaya dengan penjualan tersebut. Erick Thohir tetapkan target pada kualifikasi Piala Asia U23 2024. Ketua PSSI Erick Thohir memberikan target khusus untuk Timnas Indonesia U23 yang bakal menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2024. Jika terwujud, ini bakal menjadi sejarah baru. Erick Thohir berharap supporter dan pendukung Timnas Indonesia U23 bisa berbondong-bondong datang untuk memberi dukungan tim asuhan Indra Safri ketika berjuang di Stadion Manahan. Erick Thohir pun sudah mematok target tersendiri bagi Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Dia berharap skuad Garuda Muda bisa merebut satu tiket untuk lolos ke putaran final. Apabila terwujud, Timnas Indonesia U23 bakal menciptakan sejarah baru. Sebab dari 5 edisi Piala Asia U23 yang sudah berlangsung sejak 2013 hingga 2022, skuad Garuda Muda belum pernah berpartisipasi. Rans Nusantara FC setengah hati lanjutkan kompetisi. PSS Sleman, Dewa United, dan Rans Nusantara FC terbilang beruntung di kompetisi BRI Liga 1 2022-2023. Walaupun berada di 3 terbawah, mereka akan tampil di kasta kedua saat memasuki musim baru nanti. Tragedi Kanjuruhan berdampak sangat besar bagi sepak bola Indonesia, dan salah satunya adalah penghapusan degradasi. Walaupun sempat menjadi perdebatan, keputusan tersebut nyatanya telah disepakati seluruh kontestan. Rans Nusantara FC benar-benar terpuruk musim lalu. Tak hanya berstatus juru kunci, mereka juga harus memungut bola dari gawangnya sebanyak 80 kali. Pembedahan besar-besaran harusnya jadi hal yang wajib mereka lakukan. Tetapi hingga saat ini, satu-satunya perubahan adalah kehadiran Eduardo Almeida sebagai pengganti Rodrigo Santana di kursi pelatih. Lebih brutalnya lagi, klub yang dimiliki pesohor Raffi Ahmad ini telah melepas 18 pemainnya tanpa melakukan perekrutan pemain sama sekali. Mereka pun juga belum memulai latihan perdana untuk mempersiapkan diri jelang kompetisi baru. 4 pemain menganggur setelah dilepas Arema FC. Arema FC melepas cukup banyak pemain dari skuad musim lalu. Tercatat sudah ada 11 pemain yang tidak lagi jadi bagian Singoedan untuk hajatan BRI Liga 1 musim depan. Dari 11 pemain yang dilepas, 4 diantaranya adalah pemain asing. Kini mayoritas sudah mendapatkan klub baru. Tapi khusus pemain lokal ternyata ada 4 nama yang sampai saat ini masih menganggur. Padahal masih ada pemain yang ada di usia emas, semisal Ilham Udin Armai. Sampai saat ini mantan bintang Timnas Indonesia U19 itu masih berada di kampung halamannya. Selain itu, ada mantan pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2010, Ahmad Bustomi. Sedangkan nama lainnya adalah Ikhwanul Alam dan Imam Budi Hernandi yang sama-sama belum mengambil keputusan.
Joan Sebastian Veron puji fasilitas Bali United Training Center. Legenda Manchester United Joan Sebastian Veron pada Kamis malam 1 Juni 2023 tiba di Bali usai melakukan berbagai kegiatan bersama PSSI di Jakarta. Setelah beberapa hari berada di Bali, Joan Sebastian Veron juga menyambangi Bali United Training Center yang terletak di kawasan Pantai Purnama Gianyar pada Minggu malam 4 Juni 2023. Dari informasi yang didapat, Veron juga melihat-lihat fasilitas yang ada di Bali United Training Center yang ditemani oleh owner Bali United sekaligus anggota PSSI Peter Tanuri. Hanya 1 jam pemain yang pernah memperkuat Inter Milan tersebut berada di Bali United Training Center. Diwawancarai usai Fan Football, Joan Sebastian Veron memuji kualitas markas latihan milik Serdadu Tridatu tersebut. Ada pertandingan malam, Persebaya bakal protes draft jadwal BRI Liga 1. Manajemen Persebaya Surabaya membuka kemungkinan melakukan protes terkait draft jadwal BRI Liga 1 2023-2024, itu terkait dengan jadwal beberapa pertandingan yang digelar pada malam hari yang melibatkan mereka. Dalam rilis draft jadwal itu tercatat ada 8 pertandingan kandang Persebaya Surabaya digelar malam hari dengan kick-off pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Itu tidak termasuk laga malam yang nantinya diselenggarakan pada bulan Ramadan. FIFA sudah menyarankan kepada PT LIB selaku operator kompetisi untuk tidak menggelar pertandingan larut malam. Selain itu, pertandingan setiap pekan juga disarankan digelar pada akhir pekan saja. Yahya Al-Qadiri tegas menyatakan pihaknya bakal melakukan protes terhadap jadwal laga kandang yang dimainkan terlalu malam demi keselamatan dan kenyamanan supporter. Manajemen Madura United curhat susahnya daratkan pemain baru. Skuad Madura United sudah mulai berlatih sejak beberapa minggu yang lalu. Walau beberapa pemain sempat absen, seluruh penggawa sudah dinyatakan hadir per awal Juni ini. Namun, sayangnya Madura United masih menyisakan banyak ruang dalam skuadnya. Mereka baru memiliki 22 pemain yang bermain di level profesional. Selebihnya merupakan sekumpulan pemain muda. Mereka pun juga masih menyisakan 2 slot pemain asing dari 6 yang tersedia. Walau begitu, mereka telah mengisi slot pemain ASEAN dengan mendaratkan bek Singapura berdarah Denmark, Jacob Mahler. Manajer Madura United Umar Wahidin mengakui bila timnya kepayahan di bursa transfer. Hingga kurang dari 1 bulan sebelum kompetisi baru, mereka masih terus berburu pemain. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah keputusan memindahkan home base ke Pamekasan. Perlu perjalanan darat sekitar 4-5 jam dari Bandara Juanda di kota Sidoarjo. Harga yang harus dibayar jika Joachim Low jadi Direktur Teknik PSSI. Sekedar diketahui, Joachim Low digadang-gadang akan menjadi Direktur Teknik baru PSSI untuk menggantikan Indra Safri yang akan fokus menangani Timnas Indonesia U23. Rumor tersebut mencuat setelah adanya kerjasama yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan 2 negara seperti Jepang dan Jerman. Mengutip dari unggahan akun TikTok, Joachim Low mendapat bayaran mencapai $5 juta Amerika Serikat per tahunnya atau setara dengan 74,5 miliar rupiah dalam jumlah rata-rata selama menjabat sebagai pelatih. Adapun kontrak terbaru Joachim Low bersama timnas Jerman usai Piala Dunia 2018 di Rusia kala itu mencapai $3,9 juta Amerika Serikat per tahun atau 58 miliar rupiah. Sehingga bisa ditaksir biaya yang harus dikeluarkan PSSI untuk merekrut Joachim Low sebagai Direktur Teknik PSSI mencapai lebih dari 58 miliar rupiah.